Nggak cuma di Indonesia, Vietnam, Argentina, sampai Amerika juga buat kebijakan efisiensi. Kalau di Indonesia penghematannya sampai dengan 750 triliun rupiah. Kalau di Amerika berapa ya? Kalau Amerika, Departemen Efisiensi Pemerintahan atau DOGE mengklaim totalnya mencapai 105 miliar dolar atau 1,7 kuadriliun rupiah per 5 Maret. Ada banyak cara yang dilakukan Presiden Trump. Pertama, Presiden Trump mengurangi jumlah pegawai federal atau ASN, baik lewat PHK massal atau lewat penawaran paket pengunduran diri. Sejauh ini ada lebih dari 30.000 pegawai yang sudah dipecat dan rencananya bakal ada fase kedua pada bulan April nanti. Yang kena termasuk 800-an pekerja NOAA yang tugasnya merilis perkiraan cuaca dan peringatan badai Amerika. Mirip kayak di sini ya, tapi Presiden Prabowo hanya memangkas anggaran kementerian dan lembaga secara umum, termasuk BMKG. Presiden Trump juga menghemat lewat membatalkan kontrak, hibah, hingga membatalkan sewa gedung pemerintahan federal. Trump menutup Badan Bantuan Internasional milik Amerika Serikat USAID yang telah beroperasi selama sekitar 60-an tahun dan juga punya program bantuan di Indonesia. Dan ia pun bersikeras ingin menutup Departemen Pendidikan yang tupoksinya sih nggak sama persis seperti di Indonesia. Kemendikdasmen dan Kemendikrissaintek turut terkena pemangkasan anggaran Prabowo, meski pemerintahnya mengklaim sektor pendidikan dan kesejahteraan guru tak akan terdampak. Dana penghematan Prabowo sebanyak 750 triliun rupiah atau 44 miliar dolar ini dialihkan untuk membiayai program prioritas serta investasi negara sebanyak 24 miliar dolar untuk program makan bergizi gratis dan 20 miliar dolar sisanya untuk menyuntik Badan Pengelola Investasi Baru Danantara. Sementara itu, Departemen Efisiensi Pemerintahan di bawah pimpinan Elon Musk bertujuan merampingkan pemerintahan federal dan memangkas apa yang disebut sebagai penipuan dan penyalahgunaan. DOGE mengklaim sudah melakukan penghematan sebesar 105 miliar dolar. Ada saran sebagian akan dipakai untuk membayar utang negara dan sebagian dikembalikan ke warga. Cuma, angka ini sendiri juga masih dipertanyakan oleh media dan banyak pihak-pihak lain. Kebijakan efisiensi ini tentu tuai pro kontra, termasuk demo besar-besaran Indonesia Gelap. Sedangkan warga Amerika berunjuk rasa dengan menentang Trump dan Musk, seperti demo ribuan orang di ibu kota Washington DC pada hari Presiden 17 Februari lalu. Ada juga beragam demonstrasi di depan gedung pemerintahan, bahkan di depan dealer Tesla, dan ada juga sejumlah gugatan hukum yang diajukan. Tapi survei Reuters Ipsos per 20 Februari menunjukkan 59% responden warga Amerika setuju pemerintahan federal perlu dirampingkan. Meski ada juga kekhawatiran layanan pemerintah bisa ikut terdampak. Nah, sejauh mana kamu dukung efisiensi ini? Tulis di kolom komen ya.